Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Dia Sultan TV. Kembali lagi bersama Rauda dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren di Cikande, Serang, Banten ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pencabulan dan pelecehan terhadap santriawatinya. Pria berinisial K itu ditangkap oleh kepolisian Resor Serang di kampung Desa pada hari. Kasus pencabulan di pondok pesantren yang terus terulang, tentunya ini menjadi sebuah keresahan. Lalu, bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh ini telah hadir bersama kita melalui ruang virtual Zoom narasumber Bapak Abdul Hai Nasuki yang merupakan Ketua Rabithah Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, ya khairin walhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya. Kita akan berbincang nih Pak di siang hari ini membahas sebuah tema pencabulan di ponpes terulang, bagaimana santri mengantisipasinya. Nah ini sempat ramai ya Pak ya, kejadian yang memang ada di Kabupaten Serang, tepatnya di Pondok Pesantren Bani Makmun, mengenai pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren. Selaku santri dan juga selaku bagian dari pondok pesantren nih Pak ya, bagaimana Bapak menanggapi pemberitaan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mengucapkan terima kasih mewakili dari RMI atas satu pesantren itu bisa dianggap sah dan legal apabila sudah memiliki izin operasional dan nomor statistik pondok pesantren atau kita singkatnya dengan NSPP. Nah, sementara Bani Makmun ini ditegaskan dari Kemenag Kabupaten Serang sendiri belum mempunyai izin operasional. Memang pada tahun 2022 pernah datang katanya, kata Kepala Kemenag Bapak Wes Korni, tetapi tidak ditindaklanjuti sampai pembuatan izin operasional. Nah, kemudian mengapa saya arahkan pada izin operasional? Karena ketika pesantren itu akan mengajukan pembuatan NSPP, pembuatan izin operasional, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu survei dari Kemenag Kabupaten Serang ke pesantren tersebut apakah sudah layak atau tidak. Di mana dalam survei itu akan diteliti background daripada pendidikan kiainya, kemudian pendidikan ustadznya, lalu sarana prasarananya, asrama santri putra, asrama santri putri, kemudian kurikulumnya, dan lain sebagainya. Sehingga apabila tahapan-tahapan itu sudah dianggap memenuhi persyaratan, maka baru kantor Kemenag Kabupaten Serang akan memberikan rekomendasi. Dengan demikian, ketika satu pesantren
yang dikatakan pesantren itu belum memiliki izin operasional, maka belum bisa dianggap sebagai sebuah pesantren. Ya, umumnya di masyarakat kita, setiap ada pengajian ataupun dibuat kobong, itu biasanya langsung saja disebut sebagai pesantren. Padahal pola pembelajaran pengajian itu kan bisa terjadi di mana saja, bisa dilaksanakan di mana saja. Bisa di surau, bisa di masjid, bisa di musola, bisa di rumah, bisa di majelis taklim. Tapi untuk sampai pada dikatakan pesantren, itu kita tentu harus mengacu kepada legalitas, kepada izin operasional. Jadi sah-sah saja dalam bahasa masyarakat itu ketika ada kobong, ketika ada ustadz, ada santri, kemudian disebut pesantren. Tetapi kalau kita kembalikan ke ranah hukum, maka yang disebut pesantren itu adalah apabila sudah memiliki izin operasional atau legalitas, yang mana prosesnya adalah verifikasi survei daripada Kemenag Kabupaten Serang, kemudian dilanjutkan ke Kanwil Provinsi, lalu diteruskan ke Kemenag Pusat sampai nanti muncul NSPP. Selanjutnya, yang kedua juga dari beberapa informasi yang kami dapat, di Bani Ma'mun ini belum terjadi satu proses pembelajaran sebagaimana layaknya sebuah pesantren. Karena di pesantren itu biasanya memakai kurikulum kitab-kitab kuning. Baik itu Sorogan, Bandongan, kemudian takhususnya jelas apakah tauhid, fikih, hadis, usul fikih, nahwu, sorof, dan lain-lain. Nah, itu belum ada. Kemudian apakah pembelajarannya itu klasikal ataupun pembelajarannya berjenjang, itu juga tidak ada. Maka tidak berlebihan kalau kami dari RMI Kabupaten Serang atau RMI Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang langsung mengatakan saja bahwa Bani Ma'mun itu bukan pesantren, tetapi hanya padepokan untuk pengobatan ilmu hikmah, karena belum sampai pada disebut sebuah pondok pesantren. Mungkin terkait dengan status Bani Ma'mun itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian sebagai tambahan bahwa mohon media-media juga bisa mengklarifikasi bahwa jangan buru-buru menyebutkan ketika ada kasus asusila atau pencabulan dari kiai atau ustadz itu langsung yang disebutnya adalah pesantren. Karena belum tentu itu pesantren. Belum tentu itu adalah lembaga pendidikan pondok pesantren. Acuannya, lembaga itu bisa disebut pondok pesantren adalah ketika sudah memiliki izin operasional dari Kemenag Kabupaten Serang yang dikeluarkan oleh pusat. Mengapa demikian? Karena langkah-langkah untuk bisa mendapatkan izin operasional itu adalah ketika sudah memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan. Maka ketika lembaga pendidikan yang disebut pesantren itu belum mempunyai legalitas, belum mempunyai badan hukum, belum mempunyai izin operasional, itu secara hukum belum bisa sah, belum bisa dikatakan sebagai sebuah pondok pesantren. Mungkin terkait dengan status Bani Ma'mun seperti itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Jadi memang ini kalau melihat dan juga mendengar ya tanggapan yang Bapak sampaikan bahwa memang Bani Ma'mun ini kalau di berbagai media kan juga diberitakan bahwa ini merupakan pondok pesantren. Nyatanya ini belum ada izin operasional atas pendirian Bani Ma'mun itu sendiri, sehingga ini baru diketahui bahwa hanya sebatas padepokan semata ya Pak. Dan ini juga harusnya bisa diinformasikan secara marak juga kepada seluruh masyarakat, dan tentunya ini agar tidak ada stigma-stigma negatif lagi kepada pesantren. Bukan hanya di Provinsi Banten, namun ini juga di seluruh Indonesia. Nah, berkenaan dengan kasus ini ya Pak, ini juga mau tidak mau ya, karena orang-orang juga belum tahu bahwa ini adalah padepokan. Bani Ma'mun itu sebuah padepokan, bukan pondok pesantren gitu kan. Sehingga memang muncullah gitu bagaimana nih ketika orang-orang yang belajar lah di salah satu tempat pendidikan ya tadi, entah itu perguruan biasa ataupun pondok pesantren, untuk bisa mawas diri agar tidak terjadinya pencabulan ini seperti apa Pak?
Ini dari sisi pesantrennya atau dari sisi wali santri, Bu? Dari sisi pesantrennya nih Pak, apakah pesantren mengedukasi ini para santri untuk dapat mawas diri agar pencabulan ini tidak terulang kembali? Sebelumnya diluruskan lagi bahwa tidak semuanya kasus asusila ataupun ruda paksa ini terjadi di pesantren. Iya, betul. Yang dibesarkan oleh media itu pesantren sebetulnya harus diselidiki kembali. Itu pesantren atau bukan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika pesantren itu memiliki izin operasional, memiliki NSPP, statistik, pondok pesantren, itu baru bisa disebut pesantren. Betul. Ketika hanya lembaga pendidikan biasa saja, belum memiliki NSPP, itu hanya sebatas mengaku-ngaku sebagai pesantren, tapi belum bisa disebut sebagai pesantren. Jadi kalau misalkan kemudian terjadi di sebuah pesantren ada tindakan asusila daripada kiai, daripada ustadz, ini andai kata ya, andai kata terjadi, katanya memang ramai seperti itu di pesantren. Nah ini pastinya jelas, memang harus diadakan satu regulasi, satu aturan, sebagaimana di pesantren-pesantren yang sudah maju, seperti Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren Gontor, Pondok Pesantren Kerapia, kemudian Miftahul Huda Manonjaya. Itu bisa kita lihat bahwa antara santri putra dan santri putri itu posisinya terpisah. Posisinya terpisah, tidak nyampur. Kemudian pengajar-pengajarnya juga adalah para ustadzah kalau yang perempuan, dan yang mengurusi keseharian santriwati juga perempuan, para ustadzah. Nah, kalaupun ada ustadz yang ngajar, itu hanya sebatas mengajar saja, tapi tidak ada kontak untuk muasyarah seperti itu. Nah, jadi kemungkinan besar proses terjadinya awal pencabulan itu adalah yang pertama yang harus dilihat daripada tempatnya dulu. Nah, jadi jangan sampai asrama santri putri ini dalam kondisi yang tidak aman, tidak kondusif, dan tidak bisa untuk membuat satu aturan sehingga bebas keluar masuk, kemudian dari luar juga misalkan bebas untuk melihat, harus dijadikan asrama putri itu sebagai asrama yang betul-betul aman, betul-betul kondusif, betul-betul bisa diawasi. Kemudian dari sisi pengurusnya dan dari ustadznya juga yang namanya perempuan ya yang ngurusi dan ustadzanya juga harus perempuan. Jadi tidak boleh campur dengan santri putra. Ya, saya ambil contoh seperti di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur, ada beberapa unit pesantren putri seperti Hidayatul Mubtadiat, kemudian PP3Ki dan lain sebagainya. Nah, kondisi asrama santri putri itu betul-betul steril, betul-betul terjaga, aman. Tidak ada santri putra yang bisa masuk ke lokasi asrama putri tersebut. Jadi betul-betul aman. Wali santri yang mau berkunjung pun tidak bebas, harus punya suratnya, kemudian juga ada waktunya, kunjungannya. Sehingga kondisi santri putri itu betul-betul dijamin aman. Dijamin tidak akan mungkin untuk adanya ruda paksa ataupun asusila. Kemudian para ustadzahnya, pengajarnya yang ngurus kesehariannya juga para wanita, yaitu para ustadzah yang sudah diseleksi secara khusus. Nah, dan asrama santriwati tersebut tidak bercampur dengan rumah kiai. Nah, rumah kiai ada lagi beda, jauh, tidak di lokasi santri putri tersebut. Jadi saya kira secara letak ya di pesantren memang harus seperti itu. Kalau di sebuah pesantren ada santri putra dan santri putri, maka antara asrama santri putra dan santri putri itu yang pertama harus terpisah. Harus terpisah, tidak boleh menyatu, dan juga dipastikan aman, kondusif. Nah, kemudian para pengurusnya, ustadzah yang mengurus santri putri itu juga adalah perempuan, nggak boleh ada yang laki-laki. Ya.
kalaupun ada yang ngajar laki-laki paling bersifat umum, universal, dalam sebuah majelis, kemudian bersama-sama, nah tidak menghadapi secara khusus. Jadi seperti itulah barangkali ya. Kemudian perlu pengawasan juga dari masyarakat. Ya. Masyarakat juga harus jeli ketika melihat ada sebuah lembaga pendidikan pondok pesantren. Kadang-kadang kan ada pondok pesantren itu yang tertutup ya Mbak ya. Tertutup, tidak interaksi dengan masyarakat, kiainya siapa, kemudian santrinya dari mana, sehingga masyarakat juga tidak tahu kondisi daripada pesantren tersebut. Maka tentu sebagai satu bentuk kepedulian, ya masyarakat harus bertanya, ini pesantren apa, alirannya apa, yang diajarkan apa. Gitu. Jadi ketika ada satu pesantren yang tidak diketahui oleh masyarakat, gerbangnya tertutup, tiba-tiba ada yang masuk keluar, nganterin santri. Nah kita juga khawatir dengan adanya pesantren yang seperti itu. Gitu. Karena tidak diketahui aktivitasnya oleh masyarakat di luar. Seperti apa kurikulumnya, seperti apa yang diajarkannya, kemudian bagaimana KBM-nya, dan lain sebagainya. Nah itu dari sisi pesantren. Kemudian untuk pengawasan, saya kira sudah dicukupkan dari Kemenag Kabupaten ya. Kalau di Serang, Kemenag Kabupaten Serang, kalau di daerah lain ya Kemenagnya masing-masing. Jadi ada semacam sosialisasi ramah anak, ramah santri, kemudian juga bukan hanya tindakan asusila, tapi juga sebagai satu antisipasi jangan sampai terjadi bullying, jangan sampai terjadi kekerasan. Saya kira untuk pondok-pondok pesantren yang sudah terdaftar, pondok-pondok pesantren yang sudah punya izin operasional, saya kira itu sudah termanage dengan baik oleh Kemenag Kabupaten Serang. Dan yang menjadi petugas daripada Kemenag Kabupaten itu adalah Kasih PD Pondren. Jadi ada Kasih PD Pondren yang memang secara khusus mengurusi pondok pesantren, rutin, kadang setiap minggu atau setiap bulan melakukan pertemuan dengan para pimpinan ponpes. Kemudian juga ada organisasi yang berafiliasi dengan PD Pondren seperti RMI, NU Kabupaten Serang, ada juga FSPP yang diajak bekerja sama. Jadi insya Allah, Mbak, insya Allah kepada semua masyarakat, kepada para wali santri, bahwa ketika pesantren itu sudah terdata, sudah mempunyai izin operasional, itu akan bisa terpantau. Akan ada sosialisasi. Nah, yang dikhawatirkan itu adalah pesantren-pesantren yang belum memiliki izin operasional, yang memang tidak terdata nama kiainya, nama pesantrennya, sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi, itu juga di luar daripada pengetahuan pemerintah daerah ataupun yang berwenang dan terkait. Jadi, mohon kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, terutama yang benci-benci sama Islam lah, yang benci-benci sama pesantren lah, tolong ini diluruskan bahwa berita-berita yang beredar begitu banyak di media-media, banyak sekali proses pencabulan di pesantren, itu harus dilihat kembali, ditinjau kembali. Memang itu pesantren apa bukan? Sebagai barometer dan tolak ukurnya adalah harus ditanyakan pesantren itu sudah punya izin operasional apa belum. Begitu. Baik. Seperti itu. Baik Pak, jadi memang itu ya langkah yang dapat dilakukan baik oleh wali santri ketika mau memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren ataupun masyarakat yang memang memiliki stigma negatif nih akibat adanya pemberitaan gitu kan ya, yang memang ini oknumnya membawa nama pondok pesantren. Dan tentunya harapannya juga bukan hanya di pesantren namun juga di tiap-tiap sekolah ini dapat memiliki ya ataupun para siswanya diberikan edukasi ini mengenai bagaimana untuk menjaga diri apalagi yang berkenaan dengan pelecehan seksual ataupun pelecehan-pelecehan yang lainnya, sehingga ini bukan hanya di pondok pesantren saja namun di semua tempat kita akan selalu merasa aman dan juga nyaman. Baik Pak Abdul, tidak terasa sudah 20 menit Pak kita berbincang nih ya pada hari ini membahas mengenai berita yang ramai terkait dengan pencabulan di Bani Makmun. Sekali lagi Bani Makmun bukan ponpes ya Pak ya.
Nah, sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, boleh Pak dikasih closing statement kepada pemirsa setia Sultan TV hari ini. Silakan. Para pemirsa Sultan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakili dari Robito Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang, tentu sangat prihatin dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Banyak sekali berita yang beredar bahwa para ustadz, para kiai mencabuli santri. Mohon untuk diklarifikasi bahwa sejatinya ustadz dan kiai tersebut bukanlah kiai atau ustadz yang sesungguhnya, tetapi mereka hanya oknum. Mereka adalah penjahat yang dibungkus dengan ilmu-ilmu agama yang mereka miliki. Karena ketika seorang ustadz dan seorang kiai itu betul-betul khidmah li'ila'i kalimatillah, ingin mengajar, mendidik, dan menyebarkan ilmu agama, insya Allah, na'udzubillah, insya Allah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari hal-hal tersebut. Yang kedua, mohon juga untuk dipahami bahwa berita-berita yang beredar, berita-berita yang tersebar, yang sangat mencoreng nama baik pesantren, itu bukanlah pondok-pondok pesantren. Ya, karena kita ini hidup di negara hukum, kita harus mentaati aturan. Yang namanya pondok pesantren itu adalah ketika sudah memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi ketika pesantren itu belum memiliki izin operasional, mau mereka menyebut diri sebagai pesantren, mau diklaim oleh masyarakat itu pesantren, pada dasarnya karena belum mendapatkan pengakuan dan legalitas, itu belum bisa disebut sebagai sebuah pondok pesantren. Hanya lembaga pendidikan biasa saja. Kemudian bahwa kita semuanya ingin memiliki putra-putri yang soleh-solehah, ingin memiliki putra-putri yang alim, berakhlakul karimah, beriman, bertakwa, tetap jangan ragu, mari kita pondokkan putra-putri kita ke pondok-pondok pesantren di Indonesia di mana saja. Dan sebelum kita memondokkan anak kita, mungkin sebagai antisipasi, kita juga harus selektif, harus mengetahui betul pesantren seperti apa yang akan kita tuju. Insya Allah semua pesantren baik, semua pesantren bagus, semua pesantren tujuannya mulia, dan untuk lebih menenangkan para Bapak Ibu calon wali santri, maka mari kita mungkin ada baiknya menyelidiki terlebih dahulu pesantren tersebut. Tetapi tentu kalau pesantren-pesantren yang sudah tidak diragukan seperti Ponpes Lirboyo, Ponpes Gontor, Ponpes Manonjaya, dan lain sebagainya, pesantren Peloso, Ponpes Tebu Ireng, ya, itu bisa jadi acuan kita semua di samping pesantren-pesantren yang lain. Nah, jangan sampai kita salah memondokkan anak, jangan sampai kita ingin mempunyai anak yang soleh-soleh tapi diantarkan ke pondok pesantren yang tidak jelas, atau yang mereka sebut pesantren tapi sebetulnya belum pesantren. Kami ucapkan terima kasih kepada PD Pontren, Kabupaten, Kementerian Agama yang tentu telah terus bekerja keras dalam memberikan izin operasional kepada pondok-pondok pesantren, yang mana tentu mereka yang diberikan izin operasional itu adalah yang sudah memenuhi syarat, yang sudah memenuhi kualifikasi, dan sudah melalui tahapan-tahapan berbagai persyaratan yang ditetapkan. Ya. Sekali lagi, semoga semua pondok-pondok pesantren di Indonesia terus maju, terus berkembang, terus sukses, dan bisa mencetak generasi-generasi yang berilmu, beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, amin. Dan segala harapan tentunya terbaik ya Pak ya, untuk kita semua, untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik dimanapun, bersekolah dimanapun, mengenyam pendidikan dimanapun ya. Nah, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga bisa berjumpa kembali dan bisa datang ke Studio Sultan TV, kita berbincang lebih banyak lagi. Sehat dan sukses
selalu Bapak. Kami tutup perjumpaan kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita siang hari ini bersama Pak Abdul Hai Nasuki yang merupakan Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Serang. Membahas mengenai kasus pencabulan di Bani Ma'mun yang berada di Kabupaten Serang dan juga bagaimana nih ya untuk para santri mengantisipasi hal tersebut agar tidak terulang kembali. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.